Kita semua siap-siap bulan depan tuh kita masuk resesi yang sebenarnya. Kan saya beritahu resesi ekonomi yang sebenarnya adalah dimulai bulan depan. Shalom sahabat Tuhan kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni. Jadi beliau mengingatkan kita kembali, katanya hati-hati ya, bulan depan adalah bulan Juni. Seperti yang beliau katakan sebelumnya, yang beliau utarakan sebelumnya, bahwa katanya resesi ini akan mulai sangat terasa puncak-puncaknya di bulan Juli 2025. Nah, seperti apa yang akan terjadi di bulan depan, tepatnya di bulan Juni 2025, kita tidak perlu takut ya sebagai anak Tuhan. Satu kuncinya yaitu di 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa karena kita tahu penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi anak-anaknya, bagi setiap orang yang percaya tentunya. Nah, sahabat kemudian sebelum kita mendengarkan pesan apa yang akan disampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni, jangan lupa dukung terus tentunya channel Terang Kemuliaan ini, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Apabila kalian terbeban ingin mendukung pertumbuhan dari channel Terang Kemuliaan ini, silahkan join menjadi membernya. Dan jangan lupa juga follow TikToknya. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja kita akan mendengarkan pesan apa yang akan disampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni. Ingat, Roma 8 ayat 28 berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sahabat kemuliaan, langsung saja kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Mas, kita doa ya. Ya Pak Daud. Ya Pak. Kita doa. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati kami semua Tuhan, lawat kami semua Tuhan. Kerajaan Elohim ada tempat ini, dan nama Elohim ada tempat ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, mau tanya apa, Jonas? Ya Pak Daud, ini ada tanya Pak. Ini ada di luar negeri nih Pak, menjual apartemen tapi kok nggak laku-laku. Ini apakah kutukan, pernah dikutuki mungkin dari orang tuanya, itu bisa terjadi Pak? Ada kemungkinan? Bisa terjadi, kemungkinan bisa terjadi. Nah, doain dengan darah Yesus untuk menghancurkan kutuk serapah namanya. Kutuk serapah Pak ya? Jonas, gimana perkembangan sekarang, Jonas? Ya, semuanya oke Pak. Tuhan, ya kita percaya Tuhan pelihara Pak. Namun ya memang keadaan ekonomi memang daya beli masyarakat memang turun Pak ini. Situasi kan saya beritahu. Kan saya beritahu Jonas. Iya Pak. Bahwa resesi ekonomi yang sebenarnya adalah dimulai bulan depan kan? Bulan 6. Betul? Betul Pak. Ya. Jadi kita semua siap-siap Jonas. Iya Pak. Gimana Jonas? Harus siap-siap Pak. Iya. Berarti bulan depan tuh kita masuk resesi yang sebenarnya Jonas. Gimana Jonas? Kira-kira dampak mulai bulan depan itu apa Pak, yang kira-kira yang langsung bisa dirasakan itu Pak? Dampak apa Pak kira-kira Pak? Daya beli. Daya beli ya? Daya beli turun Jonas. Semua itu, semua produk itu Pak ya? Ya, kalau produk-produk sembako tetap aman-aman aja Jonas. Artinya ada kemungkinan untuk kenaikan nggak Pak harga-harga sembako itu Pak?
Pokoknya ini sekarang ini Jonas, kalau 2 tahun yang lalu kita ke pasar 50.000 itu masih dapat macam-macam. Nah, Ya. sekarang 100.000 baru dapat berapa biji, berapa macam gitu aja Jonas. Terasanya Iya, di Pak. situ Jonas. Gimana Jonas? Iya, Pak. Cabai saya tanam Gimana sendiri, Pak. Jonas? Hah? Apa Jonas? Saya menanam cabai juga, Pak Daud. Cabai Jonas. Iya. Tanam cabai itu bagus Jonas. Iya. Cuman yang lain ini belum berbuah. Tenang aja Jonas. Buat Tuhan pelihara kita di masa-masa kesulitan. Amin. 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 Amin, Pak Daud. Kita nggak usah khawatir, nggak usah takut Jonas. Karena Tuhan Yesus pasti pelihara. Betul. Apapun yang terjadi, badai apapun terjadi, selama Tuhan beserta kita, kita aman Jonas. Amin. Nah sekarang berita apa yang terbaru Jonas? Berita soal ekonomi sih belum terlalu ini Pak ya. Memang yang saya dapatkan ya memang dari teman-teman pebisnis ini memang mereka mengalami kesulitan ya. Pertama daya belinya itu benar sekali, terutama ekspor untuk ke Amerika itu yang mereka kena dampak Pak. Karena teksnya itu kan besar. Tenang aja Jonas. Kan ini nih kan untuk Amerika, China, luar negeri, itu nanti kan perang dagang itu pasti ada negosiasi, perang dingin, propaganda, nah akhirnya kesepakatan damai Jonas. Nah Pak Daud, terkait perang Pakistan sama India ini, apakah Indonesia bisa terkena dampak ekonomi Pak? Ada, terutama ekspor batu bara ya. Oh, batu bara. Karena kan Cina, India, itu kan Indonesia ekspor batu bara, Jonas. Oh, iya Pak. Energi kan intinya. Energi, ya. Dan otomatis kalau terjadi perang India dengan Pakistan kan, otomatis jalur perdagangannya kan biasanya itu satu jalur jadi muter kan Jonas, biaya kos lagi kan, kan tidak bisa melewati zona perang. Tapi kan nanti Pakistan sama India saya rasa gencatan senjata lah, kan itu hanya untuk tes uji coba senjata. Oh, tidak berlangsung lama seperti negara lain Pak ya, perang yang itu Pak? Nah, ini hanya untuk uji coba senjata. Ibaratnya Made in China melawan Made in Amerika gitu loh Jonas. Atau Made in Inggris kan gitu. Jadi ini sebenarnya itu Pakistan dengan India itu hanya uji coba senjata aja Jonas. Iya, iya. Pesawat China kehebatannya apa? Pesawat drone-nya gimana? Kan gitu semua Jonas. Karena untuk tes uji coba senjata itu kan harus senjata itu dibikin untuk dicoba dulu Jonas. Iya Pak. Nah, untuk uji cobanya kan ya dengan adanya sebuah perang. Makanya bisnis perdagangan senjata itu kadang menggunakan uji coba senjata untuk ada namanya perang-perang kecil, pertempuran-pertempuran lah gitu loh Jonas. Ya. Kan Pakistan sama India ini saya rasa hanya uji coba senjata. Made in China melawan Made in Amerika atau Inggris. Gimana Jonas? Iya Pak. Masuk akal juga Pak. Masuk akal juga Pak. Dan seperti perang dagang itu hanya untuk apa? Untuk supaya terjadi namanya gencatan senjata kan gitu.
perang dingin dulu, propaganda namanya. Nah, setelah itu Oh. baru negosiasi perdamaian, kan gitu Jonas. Bargainingnya entuk piro, wani piro, kan gitu. Semuanya kan bargaining juga. Ini Gimana Jonas? Berarti Timur Tengah itu bisa jadi akan ada gencatan senjata, Pak? Timur Tengah itu Iran, Israel. Nah, pasti itu gencatan senjata, Jonas. Karena gini, Jonas. Perang udara kalau untuk perebutan wilayah sebenarnya, tapi bukan ini ya, bukan uji coba senjata ya, beda loh, Jonas. Ya. Kalau ini betul-betul perang sebenarnya real, nah itu perang udara itu maksimal hanya sebulan 2 bulan. Oke. Kenapa sebulan 2 bulan? Karena biaya kosnya kan tinggi sekali, Jonas. Iya. Satu Nah, modal aja kedua perang laut, Jonas. Nah, perang laut ini 2 bulan 3 bulan, Jonas. Oh, lebih lama. Nah, perang yang sebenarnya itu pusat titik pertempuran itu perang darat. Darat. Itu bisa bertahun-tahun lama, Jonas. Oh. Contohnya kita nggak usah jauh-jauh Timor Leste, kan, betul nggak, Jonas? Betul. Lama. Karena ada namanya perang gerilya, perang kolta, kan, perang daratan itu, Jonas. Makanya Ya. perang itu biayanya besar sekali, Jonas. Nah, yang memakan waktu paling lama bertahun-tahun itu adalah perang darat. Nah, kalau misalnya seperti India sama Pakistan, nah itu kan uji coba senjata sebenarnya, Jonas. Ya, bisnis senjata seperti itu, Jonas. Ya. Gimana, Jonas? Dan di pemerintahan Pak Prabowo ini aman, Pak, ya? Pak Prabowo aman, Jonas. Karena Pak Prabowo kan seorang prajurit, seorang jenderal, pernah jadi komandan jenderal Kopassus. Dan Kopassus ini kan dilatih, pelatihannya berat sekali, elitnya elit, Jonas. Jadi saya rasa Pak Prabowo bisa mengatasi lah. Karena dia kan presiden terpilih, kedua ada basic disiplin militer, dan ketiga kan dia pernah ada di medan pertempuran, medan tugas. Jadi dalam pengambil keputusan dia pasti sudah memikirkan segala hal, Jonas, karena sudah di medan pertempuran. Iya, tidak asal-asalan. Ada satu kata-kata yang dari kawan saya seorang jenderal itu ngomong gini, pengamat militer dia bisa mengamati militer, tetapi ingat, sebagian besar pengamat militer itu tidak pernah ikut dalam perang. Betul. Karena hanya pengamat. Instingnya makanya pengamat militer itu boleh bicara teori, undang-undang, macam-macam. Karena dia hanyalah sebagai pengamat militer. Betul. Tetapi kalau yang militer yang sebenarnya yang di medan tugas udah melewati pertempuran demi pertempuran, dia tidak akan mau jadi pengamat militer. Dia tidak akan mau jadi pengamat militer. Kenapa? Karena dia tahu bahwa perang tidak seindah yang di teori. Gimana, Jonas? Itu ngeri, Pak, ya. Kalau benar-benar perang itu mengerikan, Pak, ya. Almarhum Jenderal Edi Wibowo banyak sekali cerita sama saya tentang perang. Perang itu, Jonas, anak kecil aja bisa bawa granat, Jonas. Dan itu sulit ditebak, Pak, ya, dideteksi ya, anak-anak. Susah ditebak. Nah, makanya kadang perang itu kan dia cerita tentang Timor Leste. Nah, dia cerita bahwa perang itu tidak seperti yang dibayangkan di film-film, Jonas.
Ya. Dan makanya seorang yang sudah di medan tugas, di medan pertempuran, dia tidak akan mau jadi pengamat militer. Setuju enggak, Jonas? iya, Pak. Betul. Nah, seperti pengamat bola, kan dia bukan pemain bola. Dia hanya ngamat-ngamati gini doang. Tapi suruh main sendiri, jangan-jangan salah tendang. Sleo. Karena apa? Pengamat bola belum tentu dia bisa main bola, betul? Betul. Nah, kalau pemain bola yang sebenarnya, nah belum tentu dia mau jadi pengamat bola. Karena apa? Pelaku itu lebih susah, Jonas, daripada pengamat, betul, Jonas? Betul. Gimana pandangan saya, Jonas? Contoh kasusnya itu seperti tadi, anak kecil itu membawa granat, Pak. Ya kan? Mau langsung ditembak juga masalah. Enggak ditembak itu juga masalah buat diri sendiri. Susah ditebak dia ngomong gitu. Dia hanya ngomong, waktu itu ngomong anak kecil pun bisa bawa granat di waktu perang. Kita tidak bisa tebak, betul lah, Jonas? Betul. Makanya ya, perang itu tidak seindah di teori, Jonas. Betul lah, Jonas? Iya, betul, Pak. Kalau Pak Daud sendiri dulu punya pengalaman nggak, Pak, untuk terjun ke lapangan itu, Pak, perang itu, Pak? Karena Pak saya Daud kan belum. Kalau saya kan selalu mendampingi almarhum Jenderal Edi Wibowo di sampingnya, Jonas. Oh, ya. Tapi saat tertentu saya masuk ke dalam tugas, masuk ke lapangan. Kebanyakan saya hanya bagian untuk memberi informasi ya. Jadi ini memberi info, lokasi, pemetaan, pendataan, terusan pengamatan aman atau tidaknya, kondisi kondusif atau tidak. Tapi saya di lapangan ya. Bagian screening, Pak, ya? Saya bagian screening sama bagian di lapangan untuk lihat lokasi. Terutama kalau di Pulau Jawa untuk presiden ya, akan dilalui jalur yang akan dilewati gimana, lokasi ada di mana. Nah, nanti berhubungan dengan Pangdam, setelah itu Danrem, Jonas. Nah, setelah itu juga dari polisi, kawan saya waktu pernah saya ditugaskan dulu itu Jimmy Tuilan, setelah itu sama Klimen Dwi Karyanto. Itu waktu saya masih tugas dulu, Jonas. Nah, terusan info-info dari lapangan itu harus saya screening benar untuk dilaporkan kepada Ibu Presiden dan kepada Jenderal Edi Wibowo. Itu kerjaan saya selama 10 tahun tuh, Jonas. Gimana, Jonas? Wah, 10 tahun. Penugasan saya itu di luar pulau itu Bali sama ini, Jonas. Bali sama Makassar, Jonas. Oh. Jadi di luar pulau hanya 2 itu saya. Kebanyakan saya di Pulau Jawa. 10 tahun tuh banyak di Pulau Jawa, Pak, ya. Iya. Nah, itu harus siap 24 jam, Pak, ya. Iya. Handphone saya itu handphone Nokia, selalu di samping telinga saya, Jonas. Gimana, Jonas? Pengalaman yang spektakuler, Pak. Ya, semua itu kan berkat, semua itu berkat Tuhan, toh, Jonas. Screening itu kan nggak mudah, Pak. Banyak tantangannya. Termasuk Letnan Jenderal Dr. Terawan Jonas, itu waktu masih letkol, Letnan Kolonel, yang cek screening saya juga, Jonas. Wow. Sebelum menghadap Ibu Presiden, saya screening dulu. Semua datanya dia, biografi, keluarga, pendidikan,
itu saya screening semua, Jonas. Itu waktu itu 1 minggu saya screening sama ajudan beliau waktu itu. Itu tugas saya, Jonas. Lumayan enggak, Jonas? Wah, itu nggak lumayan lagi, Pak. Nggak lumayan lagi. Wah, berarti Pak Daud kenal beliau, Pak Terawan sudah lama ya, zaman Letkol ya. Puji Tuhan tuh gini, Jonas. Saya itu kalau periksa di rumah sakit, terutama sama dokter Terawan, Jonas, saya itu gratis, tidak pernah bayar, Jonas. Khusus dokter Terawan tapi. Dan kedua, dokter-dokter tertentu yang dari militer yang kenal baik sama saya, kebanyakan gratis, Jonas. Oh, udah pasti ya, banyak kenalan ya Pak di militer, Pak ya. Teman-teman lah. Wah, kalau ada Pak Daud terus gratis aja lah, Pak Daud, Pak Daud sesama kita teman-teman. Tapi Pak Daud kan sehat-sehat aja. Sehat aja, Jonas. Saya rekam jantung pun, diperiksa jantung saya pun juga gratis, Jonas. Ya, Tuhan baiklah. Amin. Oke, kita tanya jawab, Jonas. Pak Daud, terkait ikatan roh ini bagaimana Pak? Ada yang tanya nih Pak. Soal soul ties, itu ikatan roh itu yang mendalam, mungkin dengan teman, dengan hewan gitu. Patahkan ikatan batin roh dengan kuasa demi nama Yesus, Jonas. Namanya ikatan batin, Jonas. Ikatan batin ya. Ya oke, tanya jawab ya, Jonas. Oke Pak Daud, kita tanya jawab. Yang pertama, Ibu Yanfi dan keluarga. Silakan. Mau tanya apa, Ibu? Salam Pak Tony, salam Pak Jonas. Saya mau minta tolong didoakan supaya saya diberikan roh pengampunan. Dan kedua anak saya mau minta untuk anak saya yang ini, yang Hideo, dia 3 tahun tapi belum terlalu lancar berbicara, Pak Daud. Dan untuk anak saya yang Marcelo Mori, saya minta tolong untuk didoakan semoga dia lebih dekat sama Tuhan, dia lebih rajin untuk berdoa, Pak. Itu aja, Pak. Doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, pulihkan rumah tangga ini Tuhan, bebaskan dari yang jahat. Sembuhkan anaknya yang susah bicara ini Tuhan, supaya sembuh. Udah umur 3 tahun ini Tuhan, Roh Kudus membimbing, darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus bebaskan kutuk. Dan berkati anaknya yang pertama Tuhan, supaya diberkati dan dipulihkan Tuhan. Berkati rumah tangga ini Tuhan, buka berkat, buka masa depan di dalam nama Yesus. Amin. Oke, Jonas. Terima kasih Pak Daud. Ya, berikutnya Ibu Bernadine. Salam, Pastor. Ya, gimana Ibu? Pastor, saya mau nanya, masih adakah saya kutuk? Nah, ini ada menutup masa depan ini, Jonas. Doa ya, angkat tangan. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus buka berkat. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Amin. Lanjut, Jonas. Terima kasih. Pak Hilton Ori. Dibuka dulu. Oke, Shalom Pastor. Mau tanya apa? Mau bertanya nih Pastor. Karena selama setahun ini kan kejadian saya tuh aneh-aneh. Yang dari kantor ketakutan, habis itu keluar tenang, sekarang udah ini periksa pun ke lambung malah disuruh ke psikiater. Doa ya. Kita doa ya. Pastor, sama ada kakak saya di sini. Ketika aku bilang, ayo kita berdoa sama Pastor, aku bilang gitu, dia langsung lari, panas kayak gitu, Pastor. Kita doa supaya dibebaskan semua ya. Iya siap Pastor. Angkat tangan ya.
Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Darah Yesus buka berkat, buka Nama masa Yesus. depan. Dalam Roh nama Kudus Yesus. bekerja bimbing, buka masa depan dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Lanjut Jonas. Ya, selanjutnya Pak Henry, Pak Palembang. Ya, silakan Pak Henry, Bu An. Pak Daud. Mau nanya Pak, ini di antara kami bertiga, apakah kesempatan? Ada kutuk Pak? Ada yang menutup ya. Angkat tangan semua sekarang doa. Ikuti darah Yesus. Yesus. Hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Yesus. Darah Yesus. Hancurkan mantra. Hancurkan mantra. Darah Yesus. Darah Yesus. Bebaskan. Bebaskan. Darah Yesus. Darah Yesus. Buka berkat. Buka berkat. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Roh jahat keluar. Amin. Lanjut Jonas. Terima kasih Pak Daud. Terima kasih Pak Daud. Ibu Ya Vivi. Jonas. Ya, silakan Bu Vivi. Mana nih Bu Vivi? Shalom Bu Vivi. Shalom Bu. Oke, dilanjut lainnya. Ya, yang nggak buka kamera kan saya lewati ya. Oke, selanjutnya. Ya, silakan Bu. Mau tanya apa, Bu? Bu Foni. Dibuka speakernya, Bu. Bu Foni. Oke, lanjut. Ya Selanjutnya. Pak, Tanya apa, Bu? Ya, silakan, Bu. Tanya apa Ibu? Ya, selalu, Bu. oh, ya Ibu mau Pak, tanya apa? Ibu Oh. mau tanya apa? hilang tadi Pak soalnya. Mau tanya apa Ibu? Ya, itu Pak mau tanya, kenapa kalau usaha itu udah jualannya sih kelihatannya lancar, tapi sampai habis modal tidak kelihatan. Kalau ini bukan masalah setan, kurang manajemen aja Ibu. Pengaturan pengeluaran pemasukan harus diperhatiin. Kalau ini bukan masalah setan, Jonas. Ya, bukan masalah setan, Bu. Ya, Pengaturan memanage keuangan aja yang benar. oh, Kita doa ya, Jonas. Ya, Pak. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, berkati rumah tangga ibu ini Tuhan, berkati pekerjaannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Ya, terima kasih Pak Daud. terima kasih. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry ataupun Tom Health TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelist Dotoni selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat melakukan pelayanannya dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat Terang Kemuliaan, sekali lagi jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan apabila kalian terbeban untuk join menjadi membernya,
Untuk mendukung pertumbuhan dari Channel Terang Kemuliaan, silahkan join menjadi membernya. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah join menjadi membernya. Dan jangan lupa follow TikToknya, karena di sana kita memuliakan Tuhan bersama-sama. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan para bahaya. Kita bertemu lagi tentunya di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.